Halo kawan-kawan, ya kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian. Di sesi kali ini gua akan membahas beberapa materi yang menarik nih, terutama di preview UCL alias UEFA Champions League. Tapi di sini gua tidak sendiri, selalu ditemani oleh narasumber-narasumber berpengalaman, berpengalaman, ya kan? Seperti biasa, ada narasumber yang menjadi narasumber tetap di Suara Juventini, yaitu Mas Suryo. Silakan Mas Suryo diperkenalkan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan Mas Suryo itu siapa, kayak gitu. Ciao, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gue Suryo Juventini dari Depok. Weh, sekitaran Depok, Sawangan, Beji, Pondok Cina, kalau ketemu Bang Suryo, ditapok, maaf, disapa aja, Nah, ya kan? Baik, kalau gitu. Nah, ini ada salah satu membership kita, karena di Suara Juventini itu punya program join di membership, karena dengan begitu kalian bisa seperti Mas yang satu ini bisa melakukan opini, bisa melakukan interaksi dengan kita dan tayang di channel kita. Silakan dulu Mas, dikenalkan siapa namanya dan kenapa mau join di channel kita nih. Silakan Mas. Halo, perkenalkan gue Wandi Juventini dari Bekasi, ex Malang. Woi, ex Malang, kali Ya, Malang nah, gitu ya. Kali Ali Malang Malang. ya, Ali Malang. Nah, kenapa Mas mau join di sini? Karena ya kan belum ada yang tahu tiba-tiba kok mau ikut join di membership. Kira-kira apa nih faktornya? Ya, pertama sih muncul di ini ya, muncul di suggest di YouTube ya. Lihat tuh, Hmm, ada nih semacam podcast ceritanya kan, semacam iya. podcast tentang Hmm. Juve. Ternyata lebih seru daripada podcast gitu isinya. Oke, baik. Nah, kawan-kawan yang kayak ingin Mas Wandi silakan ada di deskripsi channel kita. Monggo diklik. Situ ada paket-paketnya. Kalian bisa mendapatkan benefit yang kalian terima nantinya ketika join di membership. Nah, tanpa berpanjang lebar lagi, bertele-tele lagi, gua akan membahas Juventus akan melakoni partai lanjutan nih. Match day ke-7 ya kalau nggak salah untuk lanjutan penyisihan grup. Kok penyisihan grup sih? Hitungannya apa sih ini kalau sekarang klasemen ya? Klasemen Klasmen. di Klasemen ya. UCL melawan klub Brugge atau nggak klub Brugge yang berasal dari Belgia, di mana Juventus saat ini berada di posisi ke-14 di klasemen Champions League dengan 11 poin dari 6 pertandingan. Dan klub Brugge berada di posisi 19 dengan 10 poin nih. Nah, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Thiago Motta untuk diterapkan strateginya melawan klub Brugge di tengah pekan minggu ini? Kira-kira Bang Suryo seperti apa nih? Monggo silakan Bang Suryo. Ya gaspol ya, karena ini kan UCL gitu, nggak boleh Hmm, disia-siakan. Kita tahu bahwa ini posisinya strukturnya baru berdasarkan klasemen gitu, jadi kayak di Serie A aja hmm, nggak boleh main-main karena kita di posisi 14 yang which is klub ini ya papan tengah ya kalau di klasemen yang mestinya kita ada di top rank lah istilahnya. hmm. Gue sih ngarepinnya Gaspol mempertahankan ini ya irama tempo yang kita habis menang dari AC Milan ini jangan sampai kendor lagi gitu, jangan sampai seri lagi. Karena memang kita tahu klub Bras ini tidak istimewa tapi dapat menjadi batu sandungan. Makanya gue Hmm. pengen Gaspol dari awal, jangan sampai hilang momentum lagi menjadi seri lagi atau bahkan kalah gitu Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Nah, dari Mas Wandi kira-kira apa strategi yang mungkin diterapkan oleh pelatih Juventus untuk meraih kemenangan saat melawan klub Brugge ini? Oke, jadi ya harus sama sih seperti Mas Mas Suryo ya. Jadi harus gaspol dari awal sih, harus memberikan intensitas yang tinggi juga gitu Hmm. di pertandingan kali ini karena ya ini kita Juve sebagai tim besar dan kita juga tidak boleh meremehkan lawan apalagi kita main di away. Nah, Hmm. ini perlu untuk memberikan intensitas permainan yang sangat tinggi gitu. Hmm. Jadi biar klub Brugge walaupun bermain di home itu bisa tertekan gitu, tidak dapat memberikan aliran bola yang
baik ke untuk membuat skema pertandingan. Sebenarnya kalau kita lihat dari formasi dari Club Brugge itu memiliki kemiripan dengan Juve, sama-sama 4-2-3-1. Kadang jadi Hmm. 4-1-4-1 gitu. Jadi ini agak agak unik sih. Kalau lihat dari Footmob itu kita melihat bahwa pemain tertingginya itu adalah pemain dengan stat tertinggi adalah yang berada posisi AM seperti Kopenhagen juga berposisi sebagai left winger seperti Cambiaso. Jadi menurut saya sih mungkin ini permainan secara permainan mungkin agak mirip ya dengan Juve, walaupun hasil dari kalau lihat dari YouTube juga ya kadang kita melihat memiliki permainan yang permainan agak mirip gitu, agak mirip gitu. Dan juga berdasarkan statistik rata-rata mereka melakukan banyak gol tuh dari open play itu. Jadi open play dengan striker mereka itu memiliki aerial won ataupun duel udara tuh yang sangat tinggi kemenangan duel udaranya. Jadi perlu hati-hati sih bagi Juve. Nah, untuk mencegahnya berarti memang Juve harus memberikan tekanan yang sangat high pressing lagi gitu, high pressing dari awal pertandingan dan dijaga intensitasnya sampai benar-benar kita killing the game gitu. Oke, baik kalau gitu. Nah, Klub Brugge ini kalau setelah gua riset itu dia semacam hampir 10 pertandingan itu tidak terkalahkan ya kan. Kalau nggak salah ya cukup lumayan oke walaupun liganya itu bukan termasuk tier satunya di Eropa ya kan. Tapi kita tidak boleh meremehkan klub Brugge ini karena ini mantan klubnya De Ketelaere ya itu yang pemain dari Atalanta ya kalau nggak salah kan. Nah ini kita harus waspadai kira-kira gimana nih melihat kondisi fisik pemain-pemain Juventus saat menghadapi klub Brugge ini karena info terakhir itu ada beberapa pemain yang setelah pasca melawan AC Milan itu kayak si McKennie, seterusnya satu lagi Banggula atau siapa itu Yildiz, ya Yildiz ya mengalami kelelahan otot nih kan masih belum bisa dipastikan juga apakah bisa tampil juga di partai ini. Kira-kira dampaknya apa terhadap keseluruhan tim dan kira-kira kalau ada yang absen itu seperti apa? Nah, menurut Bang Suryo gimana nih pendapatnya nih dengan kondisi fisik yang kemarin kayaknya melawan AC Milan itu habis kayak melawan final di UCL ya kan mainnya tuh habis-habisan bodo amat kayak gitu kan. Kalau yang penting gue menang ya kan. Karena udah seri mulu ya kan. Karena melihat kondisi fisiknya terkuras habis melawan big match kemarin. Kira-kira gimana Bang Suryo nih? Ya, kalau kondisi fisik ya dengan formasi atau katakanlah rata-rata usia pemain sektor yang sekarang tahun ini gitu ya, itu gue Hmm. tuh nggak terlalu khawatir sama kondisi fisik sih sebenarnya karena rata-rata lebih muda daripada pemain di musim sebelumnya gitu. Cuman yang gue khawatirin adalah terlalu percaya diri habis melawan AC Milan, terus Oh, kemudian overconfident, overconfident. overconfident jadi melupakan bahwa klub Brugge ini apa ya sesuatu yang lagi tune in banget di liga lokalnya gitu, mereka lagi on fire banget juga gitu. Terus sama ya lo bisa lihat lah faktornya delay permainannya di depan itu karena kurangnya pengalaman gitu. Jadi Hmm. ini yang sebenarnya pengalaman itu yang perlu diperhatiin sama Mota, bahwa ketika lo kekurangan pengalaman lo harus berani untuk mencoba dan mencoba lagi, tapi jangan sampai nanti kalau soal stamina gue nggak terlalu khawatir karena rata-rata masih pemainnya masih pemain muda, bukan pemain-pemain yang usia lanjut gitu, jadi nggak masalah soal stamina. Cedera pun sebenarnya nggak terlalu banyak sih ya sebenarnya ya kalau bisa dibilang. Terus kemudian dari sektor back juga kalau memang tidak ada masalah, kita baru kemarin kedatangan back baru gitu kan di posisi sektor kanan, right back, itu juga nggak masalah juga kalau menurut gue. Cuman pengalaman sama jangan terlalu overconfident karena klub Brugge ini oke di liga lokalnya, sangat-sangat oke di liga lokalnya gitu Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Nah, kalau dari Mas Wandi kira-kira gimana nih? Bagaimana kondisi fisik para pemain menjelang pertandingan? Apakah ada yang absen atau gimana nih dampaknya dari keseluruhan tim ya kan? Ini kalau Muani udah bisa main belum sih ya? belum belum Bang. Oh belum bisa ya?
karena masih terregister dia kalau bisa main kalau Juve Barcelona. lolos babak grup. Kalau Rese lolos juga PSG klub segede gitu sampai teledor ya. Rese banget nih kan. Ya gimana kira-kira Bang Wandi? ya kalau fisik sih Belgia itu tidak terlalu jauh sih dari Italia. Jadi untuk perjalanan pesawat juga tidak terlalu banyak memakan waktu sih. Nah Hmm. juga mungkin kemarin di pertandingan kemarin jaga-jaganya itu ya Thuram sempat ditarik di menit ke 70-an akhir kalau nggak salah. Jadi emang Hmm. Hmm. sepertinya Thuram disimpan untuk mempersiapkan dia melawan klub Brugge ini. Nah, di beberapa pemain yang mengalami kelelahan sih harapan sih jangan sampai mereka tidak main ya. Kayak seperti Yildiz, McKennie juga terutama karena McKennie ini suatu pemain yang versatil gitu. Jadi memiliki banyak peran di dalam lapangan. Yildiz oke, Yildiz kalau misalnya tidak main masih ada peran penggantinya. Tapi kalau McKennie saya rasa di pertandingan seperti UCL ini ya kalau dia tidak main tuh juga memiliki kekurangan sih, kekurangan untuk pemain yang bisa bermain di berbagai posisi gitu. Dan juga itu tadi dikatakan jangan overpride karena Juve pengalaman beberapa kali setelah menang lawan tim besar itu di pertandingan berikutnya draw gitu. Sedangkan untuk pertandingan kali ini Juve wajib menang karena seperti kita ketahui setelah ini Juve akan melawan tim dari Portugal. Nah, Benfica ya. Hmm. sejarahnya adalah ya Juve sering lebih kerepotan melawan tim-tim dari Portugal gitu. Oh, Dan kalau lihat track lawan record, lawan iya di Maria ya. Di Di Maria Maria. betul. Dan juga sebenarnya sih klub Brugge ini kalau di UCL kalau kita lihat goal difference dia -2. Jadi emang kebobolan banyak tapi mencetak gol juga dia kok mencetak gol 6 kebobolan 8 jadi -2. Dan di awal-awal UCL dia emang sempat dibantai Milan, sempat dibantai oleh Dortmund, namun di dua pertandingan terakhir dia berhasil meraih kemenangan dan juga meraih poin seri 1 lawan Celtic. Jadi dia secara tracknya di UCL tuh mengalami peningkatan gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai oleh Juve. Jadi jangan sampai over proud, jangan sampai terlalu bangga terhadap hasil melawan Milan. Harusnya Juve memiliki mental semua pertandingan itulah semua seperti final UCL aja. Semua klub ada semua klub besar, jadi harus eh, memiliki mental-mental untuk menang gitu. Oke, baik kalau gitu. Jadi nggak boleh underestimate ya kan? Betul. Betul, betul, Nah, betul, karena betul. kalau Jadi begitu bisa jadi bumerang juga nih buat Juventus. Ya biasa kan kayak begitu, udah menang anjing gue menang ya kan, petantang petenteng lawan klub ringan ya kan tiba-tiba kalah ya kan. Nah, bapuk ke. iya makanya. Aduh. Nah, kira-kira pemain kunci dari Juventus yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi Juventus pada match kali ini kira-kira siapakah Bang Suryo? Gue sih berharapnya pada Turam sama ya memang gue seneng sih sama Menggula sama Turam ini. Jadi dua orang ini gue harapkan dapat memberikan impact yang cukup besar karena menjaga keseimbangan lini tengah itu Turam dengan line-nya, direct play-nya, kemudian Banggula dengan placing-placing dan gue ngelihatnya ini ya apa ya konsistensi semangat gitu. Dia emang masih muda tapi nggak patah semangat, nggak fighting spiritnya juga gede gitu sama McKennie. McKennie ini sebenarnya kemarin lucu loh, apa gak handsball tapi dibilangnya handsball. Pas di replaynya tuh memang tidak handsball, tapi dia mempertahankan emosinya cukup stabil. Terus kemudian etos kerja ya kita ngomongnya ya. Mungkin dia bukan mempunyai seorang pemain yang skill sangat-sangat spesial gitu, tapi etos kerjanya ini baik kalau menurut gue baik banget gitu. Mungkin orang ngelihatnya kalau ngelihatnya dia lagi nggak dapat bola kayak kelantar keluntur kemana-mana gitu kan. Tapi sebenarnya off the ball sebenarnya dia mau nyari posisi yang enak-enak aja gitu. Kalau McKennie ya. Jadi gue tapi tetap berharapnya pada Thuram, Capran sama Banggula ini, Bro Rocky. Nah, kalau Mas Wandi kira-kira siapa nih the key player of Juventus for the next match? Kira-kira pakai bahasa Inggris ya kan. Asik. Kira-kira Kalau siapa? gue sih kalau gue sih berharapnya sama Thuram sama Nico sih. Oh, Ya, Nico kalau kita lihat Gonzalez. sih ya Nico Gonzalez. Jadi kita melihat kemarin lawan Milan yang ketika Nico dipasang jadi Hmm. striker tunggal di depan itu sebenarnya ya malah terjadi arus bola yang baik sih. Jadi Nico mungkin tahu untuk kapan delay bola, Nico tahu kapan untuk eh, shoot ataupun memberikan operan dibanding Dusan ya. Jadi mudah-mudahan sih Nico mendapat ya ketika dia main di UCL waktu awal-awal kan dia sempat mencetak gol gitu dengan kengototannya. Dan Turam pun juga harusnya memberikan kengototan yang sama.
pada pertandingan kali ini. Jadi harapannya sih Thuram dan Nico memiliki peran yang sangat penting pada pertandingan kali ini. Itu sama juga McKennie juga gitu. Oke, baik. Kalau gua pribadi, gua berharap pada Locatelli, ya kan. Ya, Mudah-mudahan ini jadi istilahnya kalau dulu ada Pirlo-nya kita ya kan, ya mudah-mudahan bisa ngatur ritme baik mendelay bola atau mendrive bola ke depan, terus dia lebih bisa mencari kawan ya kan. Mudah-mudahan Locatelli sih bisa menjadi pemain kunci pada match kali ini dan mudah-mudahan tidak cedera ya kan, karena kan dia sering dipakai ya, karena kemarin itu sempat nggak main ya kalau nggak salah akumulasi kartu ya, ya kalau nggak ya. salah si Lawan Locatelli. Torino ya. Iya lawan Torino. Nah, gua akan bertanya nih, pertanyaan selanjutnya di mana kira-kira kalian tahu nggak siapa pemain yang paling berbahaya di klub Brugge atau pemain kuncinya? Kira-kira siapa nih Bang Suryo? Ya, tadi sudah dikasih intro sedikit sama Bang Wandi, itu namanya Hans van Aken. Ya kan? Hmm. Hans van Aken adalah seorang attacking midfielder yang sangat produktif dari segi assist maupun gol. Jadi kalau ditanya assist plus gol itu memang dia cukup menonjol karena dia berposisi di tengah sebagai attacking midfield, kemudian juga dapat berposisi sebagai central midfield. Terus yang kedua itu kita ngelihatnya sebagai Solis. Solis itu left winger kalau gua nggak salah ya, Ya. left wingernya ini produktif juga. Jadi kita harus bisa membuat Clubbers ini dengan statistik yang ada atau histori yang ada. Clubbers ini kita jadikan bagaikan ayam lagi gitu. Ayam Jadi lagi, ya kan? Ayam. winger-wingernya ini dimatikan, winger-wingernya itu dimatikan. Jadi dia nggak bisa mengembangkan permainannya ke tingkat yang lebih lanjut atau katakanlah menjadikan Juve kebobolan lebih banyak. Ya memang harus lo perhatiin aja, winger kiri, winger kanannya sama attacking midfieldernya itu sama produktifnya. Jadi mereka itu hanya bukan hanya, sorry, mereka itu pandai menciptakan lini serang yang dinamis dari masing-masing sektor. Pas tadi dibilang aerial duel probability-nya meningkat, yaitu karena kreasinya si ini tiga orang ini tadi, left Ya. winger, attacking midfield sama right wingernya sangat produktif tadi. Jadi si strikernya ini tinggal ya oke lah, tinggal terima yang separuh jadi atau katakanlah sudah 3/4 bola jadi gitu Bro Rocky. Oke, baik kalau gitu. Nah, dari Bang Wandi, apakah sama jadi pemainnya yang menjadi kunci klub Brugge ini? Apa ada pemain lain nih? Ya kalau statistik memang Van Eyck itu dia 6 gol 8 assist, jadi terlibat di Liga Belgia dia terlibat dalam 14 gol. Dan juga Christoph Zolis ini dia juga terlibat dalam 12 gol, 7 gol 5 assist pada posisi left winger gitu. Jadi memang kayaknya sepertinya sisi kiri dari klub Brugge ini perlu perhatian lebih ya, dan sisi kiri berarti dia berhadapan langsung dengan Cambiaso ya Savona berarti ya, atau Savona atau Sabiaso. Cambiaso kalau Cambiaso di kanan, atau kalaupun McKennie di kanan berhadapan dengan McKennie. Nah, yang perlu jadi catatan adalah ini areal duelnya untuk Hans Van Eyck ini sangat tinggi nih. Dia memiliki tingkat akurasi untuk menang duel udara 98%. Si Wah, AM-nya ini. Si AM-nya ya. bahaya ini. Ini Bahaya ini bahaya ini. sebenarnya. Kalau lu kan bukan back yang tinggi ya. Yang back yang tinggi itu seperti Gatti gitu. Ya mudah-mudahan Gatti bisa memberikan press. Masalahnya dia posisinya AM bukan CF gitu. Jadi emang dia Bukan memiliki saya. kreativitas yang lebih sih di posisi AM gitu. Justru malah strikernya yang CF-nya itu Gustav Nilsson itu hanya 7 gol dan 5 assist, tapi aerial duels one-nya itu cuma 78% Hmm. gitu. Jadi memang sepertinya sih mungkin lebih banyak main dari sisi kiri kemudian crossing ke depan gitu. Dan ini bagi sisi kiri dari klub Brugge ini ya perlu diwaspadai sih oleh pemain-pemain Juve gitu. Jadi, Yang butuh Mungkin pemain-pemain yang harus ini sih, harus pemain-pemain yang harus kuat stamina juga kayaknya. baik kalau gitu. Nih, terakhir dari gua. Prediksi line up dan prediksi skor kira-kira dari masing-masing narasumber itu seperti apa dan berapa ya kan? Kira-kira dari Mas Suryo kira apa nih? Prediksi line up-nya sama skornya kira-kira berapa? Oh ya, oke, gua akan berangkat dari skor dulu ya, karena Clubbers ini juga oke di liga lokal. Mungkin kita juga harus bisa gaspol dan harus bisa meraih poin penuh. Gue 2-0 cukup gitu, Bro Hmm. Rocky.
dengan skema ya kita tahu sendiri untuk kiper di Gregorio, kemudian kanannya gue lebih confident di Savona, Hmm. Kalulu Gatti, kemudian Hmm. sebelah kirinya gue kok lebih seneng kalau sebelah kirinya bentar Pemain baru eh, siapa sih yang baru dibeli? Lupa namanya gua. Alberto Costa siapa? ya, Costa. Alberto Alberto Costa. Costa. Itu Nah, kalau itu right back sih sebenarnya, setahu gue. Hmm. RB ya. Iya. Hmm, Karena sama kalau Savona dia. Mota, kalau Mota mau oke, antara Savona di kanan, Cambiaso kiri, gue double double pivotnya lebih ke Thuram sama Locatelli, terus sebelah kanannya gue Timothy Weah, Banggula, tengahnya ke Miners, depannya Nico Gonzalez, Hmm. empat McKennie dua nggak tiga satu. dimainin. McKinney nanti babak kedua, menurut gue. Hmm. Jadi Jadi Timothy Weah dulu kalau menurut gue. jadi Timo Weah dulu main ya. Karena feel-nya lebih dapat Timothy Weah yang menang kemarin gitu. Sayang gitu kalau nggak memanfaatkan momen. Nah, kalau Bang Wandi kira-kira siapa nih eh formasinya kira-kira dan berapa skornya? Oke, kalau formasi kiper di Gray, kanan sebenarnya masih bingung sih. Karena kalau lihat kecepatan sih mungkin harusnya Cambiaso ya. Karena kalau lihat sisi kirinya berarti berhadapan langsung dengan Cambiaso tuh sepertinya biasanya mampu untuk memberikan perlawanan. Karena sisi kirinya tuh tinggi, pemain klub Brugge ini namanya Christos Zolis ini tinggi 175 gitu. Berarti yang secara kecepatan dia mungkin memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Dan memang strikernya ini, striker dan Hans Van Eycken AM dan strikernya Gustav Nilsson tuh tingginya 197 gitu. Itu Jan Koller pemain dong. sangat, iya pemain sangat Dan tinggi kalau gitu. Jadi sepertinya memang fokus pada crossing-crossing ya. Jadi ya back tengah pasti Kalulu Gatti, kirinya berharapnya sih mungkin McKennie ya Hmm. gitu. Mungkin satu Ah, karang posisi dengan Cambiaso di tengah pertandingan gitu. nah, Double pivot Locatelli Thuram, hmm. di tengah Cop Mainers, kiri Mbangula, kanan Yildiz kalau bisa main, depan Nico. Nah, Timothy Weah bisa menjadi super sub di babak kedua gitu. Jika misalnya terjadi kebuntuan gitu. Skornya berapa Skornya kira? 2-0. 2-0 juga. Tipis Oke. 2-0. Gua prediksi skor 1-0 karena cukup Iya, ketat nih ya kan. Walaupun Juventus gitu, giliran lawan tim-tim ece-ece ya kan. Tapi menangnya aja susah banget ya kan. Giliran lawan Milan baru ya kan. Gak tahu gue kenapa bingung dari zaman Allegri. tapi klub Brugge itu kenapa gol difference-nya -2 karena emang di awal Champions League dia dibantai Milan tuh kalau nggak salah 3-1 terus dibantai Hmm. Dortmund 4-0 gitu. Hmm. Emang di awal-awal UCL tuh emang dia skornya ya kebobolan jauh banyak gitu. Nah setelah itu dia sempat seri Celtic dan kemarin menang lawan Sporting yang timnya Gyökeres gitu Oh, 2-1. Sporting kalau Lisbon. Ya, kalau ngelihat dari statistik yang 98% ini kayaknya dia bola matinya jago ini si Van Aken ini. Karena posisinya bukan CF gitu, attacking midfield. Dia mungkin iya datang dari attacking blind midfield spot. Dia datang dari bisa blind jadi. spot di mana back-back itu ngejaga yang satu tinggi. Nah, dia datang tuh dari belakang tuh. Cas. Biasanya sih gitu kalau Iya, kalau bola mati. Jadi Juve wajib mewaspadai di bola mati gitu. Ini tinggi wah, ini bro, sebenarnya tinggi 190, gitu. Hmm. Nah, 197 ya 97, tadi ya. 197 Wah, iya. Gila tuh tinggi tuh. nih ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya kalau bola mati nih sebenarnya. Kalau kalau perkiraan gue nih pasti pasti hampir pasti bukan sasarannya bukan central forwardnya tapi attacking Sporting. midfieldnya yang datang dari yang nggak keduga gitu ini harus diwaspadai. Iya, Ini PR ya, PR banget nih ujian banget buat nanti Locatelli sama Thuram nih gimana nanti iya. kalau misalnya double pivotnya itu Locatelli sama Thuram. Oke, baik kalau gitu. Baik, kawan-kawan. Terima kasih. Mungkin cukup di sini aja sesi kita kali ini. Mudah-mudahan Juventus bisa meraih hasil yang positif sehingga bisa mengamankan tiket playoff ya kan. Karena untuk tiket Amin langsung amin. kayaknya agak susah Amin. ya. Bisa, bisa, masih bisa. Kalau Masih bisa ya? menang, kalau menang di sini, menang lawan Benfica, bisa lolos langsung tuh 8 Benfica. besar. Oh, masih bisa. Masih Ya, bisa. kita Karena berharap Masih aja. Benfica, bisa. karena Benfica 8 masuk satu tim 8 besar kalau nggak salah.
Masih Gitu. bisa, masih bisa sih harusnya. Ya udah, mudah-mudahan kita doain yang terbaik. Mudah-mudahan bisa menang. Nih, Enggak seri nih. lagi jadi Bianco seri karena udah capek kita sebagai Juventini itu seri mulu ya kan. Baik, terima kasih juga Bang Suryo, Mas Wandi yang sudah mau ikut join di sesi kita kali ini. Dan jangan lupa juga yang ingin join di membership kayak Mas Wandi, silakan monggo. Ada di deskripsi channel kita. Kalian bisa join kayak Mas Wandi. Kalian bisa berkesempatan kayak ngobrol-ngobrol ya kan, terusnya bertukar pendapat. Ada grup WA juga. Nah, grup WA ini source-nya langsung dari Italia ya kan. Dapat update-update. Pasti, Ta- pasti, pasti, Tanya aja Bang Suryo, nggak rugi pasti. pokoknya join di sini ya kan. Nggak rugi. Bisa Ya kan ceng-cengin gimana Dusan tuh. di mana di grup WA itu kita dapat source langsung dari Itali dan Betul. memang paling depannya kita itu dibandingkan yang lain-lain ya memang itu dia ada Betul. salah satu narasumber kita langsung dari sana gitu. Oh, ya kan. Penasaran kan? Makanya diklik. Nggak mahal kok ya kan. Lebih mahal rokok kalian tuh kalau mau join. Terima kasih juga. Jangan lupa di subscribe, di like, komen, serta di share ke kawan-kawan. Ada channel yang bisa beropini dan berpendapat yaitu Suara Juventini. Akhir kata dari gue, terima kasih. Fino alla fine. Forza 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 Juve. 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 Terima kasih.